Pronunciation. Nah, ini namanya adalah vowels. Kalau dalam alfabet Indonesia, yang rame di belakang, mending di mute ya. Bebek di mute masih. Oke. Kalau kalau dalam bahasa Indonesia, alfabet itu vowels itu hanya seputar A, E, O, U, I. Gitulah ya, kurang lebih 5 ya. Izin record, sir. Tadi udah dibilangin, siapa yang mau nge-record? Iya, oke, sudah kuizinkan. Nah, ternyata dalam bahasa Inggris itu jangan sampai menyamakan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jangan lagi asal boleh paham. Salah panjang pendek. Oh ya, dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya short, ada yang namanya long. Nah, pasti ada yang pendek, ada yang panjang dalam bahasa Inggris itu. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini tidak ada yang panjang, semuanya pendek. Tidak sama. Tidak. Nggak mungkin. Tidak. Nggak mungkin. Tidak. Nggak mungkin. Sama. Nggak mungkin. Dalam berbahasa Indonesia itu tidak ada panjang pendek. Tapi dalam berbahasa Inggris itu ada panjang pendek. Contohnya adalah, kita lihat. Di sini ada kata-kata this is my bad. Nah, kalau kamu mau bilang this is my bad, bad-nya itu harus panjang. Kalau tidak panjang, dia akan berarti seperti ini. This is my bed. Ini tempat tidurku. Beda arti nanti. Sedangkan this is my bed itu artinya ini lihat nadanya ya. This is my bed. Lebih banyak this is my bed. Kalau ini this is my bed. 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 This is my bed itu selalu diikutin sama kata-kata I'm sorry di depannya. I'm sorry. This is my bad. Maaf ya, aku minta maaf banget ini kesalahanku gitu loh. This is my bad itu sama seperti I'm sorry. Paham sampai sini? Nah, semua vowel-vowel itu sudah aku tulis di sini. Nah, saya akan hilangkan tanda titik dan panjang ini maksudnya itu tanda originalnya adalah seperti ini. Ini originalnya seperti ini. Ayo kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama itu yang kayak bentuk segitiga itu, yang ini. Nah, yang ini itu dia adalah A pendek. Coba bilang A. A. Jangan panjang-panjang. Mbak Lydia suka yang panjang, Kak. Jangan panjang-panjang. Pendek aja dulu. A gitu. Nah, ini A, ini A, A seperti itu. Mau pendek ataupun panjang, orang Indonesia itu akan gampang membunyikan suara A. Nah, sekarang kita lihat yang selanjutnya, yang ketiga ada suara E. E di sini sama seperti di nenek. Pada waktu kita bilang nenek, suara E kan, enak. Nah, ini suara E-nya itu sama seperti ini. Ini yang pendek, ini yang panjang. Nah, ini lebih terbuka mulutnya. Ini bacanya adalah ini seperti itu. Nah, ini yang kayak terbalik, ini kayak ini tapi terbalik itu bacanya adalah seperti di suara emas. Kita kan bilang ini kan sedangkan ini adalah ya enggak? Ini nenek, enggak mungkin nene, enggak mungkin kan? Nah, sekarang kita langsung selanjutnya yaitu yang kayak angka 3 ini yang pendek. Perhatikan ya, pendek itu tandanya seperti ini dan itu berbunyi Kalau ini berbunyi ini berbunyi Nah, kayak angka 3 ini ada titik 2-nya itu dia panjang dan panjang seperti itu. Sedangkan ini ada titiknya ya ini ya. 2 ini ada titiknya. Titik 2 ini bawaan, titik ini titik dan panjang ini bawaan saya. Ini yang saya buat. Kalau ini titik 2 ini bawaannya dia. Nah, ini tandanya kita lihat. Nah, ini yang I di sini itu pendek. Yang ada titik 2-nya dia lebih panjang. I seperti itu. Seperti di kata-kata ikan. Nah, suaranya sama seperti I di sini. Oke. Nah, untuk yang di sini tandanya seperti ini, itu bacaannya O. Ini O pendek. O. Coba bilang O. O. Coba bilang O. Seperti O di sini, seperti di O di orang, seperti O di otot. Nah, ini kan O semuanya. Nah, ini O yang panjang ini yang kayak C terbalik ada titik 2 itu O panjang. O seperti itu. Nah, selanjutnya yang kayak kaki kuda ini dia adalah U dan pendek. Coba bilang U. U. Nah, kalau ini lebih panjang U seperti itu. Coba. Ini bacanya adalah U. Ini U besar ini tidak ada titik 2-nya. Ini adalah U bacanya. Nah, ini yang terakhir ini yang kayak angka kayak I ini, kayak I. Ini bacanya adalah E seperti di kata lele, sule. Nah, coba bilang E. Oke. Tidak ada satupun kita lihat. Ternyata tidak ada satupun yang tidak dikuasai orang Indonesia tentang bunyi vowels. Benar? Vowels. Benar nggak?
semua orang Indonesia mampu membunyikan suara vowels, iya atau tidak? Ya. Halo? Iya, Semua Pak. Oke, semua orang Indonesia itu mampu banget. Tapi kenapa bahasa Inggris itu susah? Ntar kita bahas dulu. Ada lagi yaitu diphthongs. Dalam bahasa Inggris itu ada istilah diphthongs. Nah, diphthongs itu seperti apa? Nih akan saya buktikan, akan saya tunjukkan. Diphthongs itu maksudnya ini mono nih. Suaranya satu. Ini 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 i, ini o, ini u, ini e. Itu satu, mono itu satu. Nah, di sini ada diphthongs namanya. Nah, diphthongs itu ada 8 jumlahnya. Yang pertama itu dia gabungan antara e yang terakhir sama e. Nah, ini gabungan antara yang ini e sama e. Nah, yang selanjutnya itu ada gabungan antara u sama e. Gabungan antara u sama e yang ini. Nah, selanjutnya itu ada gabungan antara dan e. Gabungan antara dan e. 1, 2. Oke. Selanjutnya ada gabungan antara sama e. Nah, contoh lagi ada gabungan dari o sama e. Jadi o di sini, o yang ini. O yang ini gabung sama yang belakang jadi oe. Nah, selanjutnya ada suara a. Ini a tapi nggak ada di sini, tapi ini a pendek sama seperti ini sih sebenarnya. Cuma dia alfabet, berbentuk alfabet. Nah, ini bacanya adalah I. Nah, selanjutnya ada lagi yaitu e ketemu sama u. Jadi e di sini ketemu sama u di situ. Nah, selanjutnya ada suara a sama u. Jadi a yang di sini ketemu sama u yang di situ. Au. Nah, maksudnya ini seperti apa? Ini dia maksudnya seperti ini. Coba kamu bilang I. Coba kamu bilang oe. Tidak ada orang Indonesia kesusahan untuk membunyikan suara vowels. Kita hitung. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ada 22 suara vowels dalam bahasa Inggris, tapi tidak satu pun yang membuat orang Indonesia itu kesusahan. Benar? Benar. Tapi kenapa bahasa Inggris itu masih susah? Jawabannya ada di yang jomblo. Yang mana yang jomblo? Ada kok yang dikurung. Satu-satunya yang dikurung dia sendirian. Yang mana? Yang mana? Pokoknya jomblo itu nyusahin. Oh. Yang mana yang jomblo? Ini adalah E. Nah, ini adalah E. Kenapa dia susah? Karena hampir semua pelajar bahasa Inggris sedunia pasti akan ketuker yang namanya suara belakang itu sama suara ini. Coba kita buktikan kalau dua suara itu berbeda antara ini sama ini. Alhamdulillah ya Allah. Kita lihat ya, gimana caranya kita tahu? Panjangin yang ini, pendekin yang ini, begitu juga sebaliknya. Panjangin yang ini, pendekin yang ini. Kita buktikan. Dua suara berbeda atau sama? Beda. Halo? Beda. Oke, sekarang kita lihat. I sama atau beda? Beda. Nah, orang Indonesia, bukan hanya orang Indonesia, siapapun belajar bahasa Inggris, baru belajar bahasa Inggris, pasti ketukar sama yang namanya belakang ini, yaitu suara E. Kita buktikan kalau ini sama ini, itu berbeda. Beda atau sama? Jangan ditiru dulu. Kamu dengerin dulu itu beda atau sama. Kita lihat sama atau beda? Beda. Nah, biasanya orang Sunda itu bermasalah di sini. Kenapa? Karena di bahasa Sunda tidak ada suara ini. Loh, kok bisa? Kok sertahu kan bukan orang Sunda? Maaf, tidak rasis ya. Ini kata orang selain Sunda namanya Sule. Benar? Ya. Tapi orang Sunda sendiri, ada orang Sunda di sini? Ada Saya, orang Sunda? Saya. Kata orang Sunda, tolong benar atau salah saya? Tolong. Kata orang Sunda, ini bukan Sule, tapi Kang Sule. Dia pakai suara yang ini, dan dia berbunyi ada komanya. Kang Sule, benar? Mana orang Sunda? Kok saya bacanya Sule aja ya, Sir? Kebanyakan orang Sunda. Mungkin Ini Sunda saya kurang orang Sunda ngebaca ini Maya atau Maya, ada komanya. Siti itu Neng Siti, ada komanya atau Siti doang? Coba dulu. Siti aja, Sir. Siti. Maya, iya, biasa aja. Ada komanya kan, Maya gitu. Ada komanya kan?
tidak bisa diterima sih. Coba kamu bilang Maya, coba. Si Maya, Maya. gitu. Si Maya. Nah, itu ada A-nya. Si Coba Maya. kamu Neng Siti, coba Neng Siti gitu. Neng Siti. Neng Siti. Beneran, Kak? Itu. Iya kan ada E-nya gitu kan? Oke. Bener nggak? Tidak. Dia tidak menyadari, Pak. Dia tidak menyadari ya? Oh ya Mungkin sudah. aksen Sunda saya sudah hilang. Mungkin Kamu beda. dari mana? Kamu dari Sundanya di mana? Dari Cianjur. Cianjur. Berbahasa Sunda kan dari kecil? Iya. Nah, sekarang coba ini dibaca, Mbak. Ini suaranya apa? Lele. Bukan lele ya, Mbak ya, tapi lele. Coba. Lele. Ah, itu baru Lele. benar. Nah, itu baru benar, bukan lele. Tadi bilangnya bukan lele loh. Lele. Oke, kenapa saya tahu Kabogoh Abi di Bandung, jadi Abi paham. Aduh, Bandung enak sama nih. Cianjur aksennya beda, Sir. Iya, tapi sama-sama bahasa Sunda kan. Mau Garut, Tasik, orang Sundanya. Ya, betul. Nah, di bahasa Sunda itu tidak ada suara E dan tidak ada suara F, benar? Ada. Di bahasa Sunda tidak ada suara F, di bahasa Sunda tidak ada suara F. Ya, betul. Mana orang Sundanya? Saya. Bener nggak saya tidak ada suara F dalam bahasa Sunda? Ya, betul. Tidak ada suara F, semuanya jadi P. Benar nggak? Betul. Iya, benar. Iya. Iya. Iya, sama kayak orang Bali dan orang Lombok itu untuk membunyikan T itu berbeda dengan T-nya orang selain orang tersebut. Orang Lombok, orang Bali, beberapa orang Sulawesi ngebaca T itu dia ngebacanya itu, benar? Itu. Benar? Pernah Iya. dengar orang Bali ngebaca ini dengan bacaan itu? Benar. 100% jadi- yes. Ya, Iya. di suara Bali itu seperti itu, sama seperti suara bahasa Sunda. Nih, tidak akan ada orang Indonesia kesusahan membunyikan suara ini kecuali orang Sunda akan susah di sini karena di bahasa Sunda tidak ada suara E. Ayo kita buktikan satu-satu kalau kalian tidak akan kesusahan untuk membunyikan ini. Maaf, ini bukan rasis. Ini saya ngasih tahu kalau di bahasa Sunda tidak ada suara E dan tidak ada suara F. Bukan rasis kan? Enggak lah, masa rasis? Enggak lah. Enggak. Oke, ayo kita buktikan kalau kamu tuh mampu membunyikan suara E. Iman, coba bilang E. Pendek aja. Iman. Coba, oke, bagus, benar. Lidiatan, coba bilang E. Oke, benar. Coba Andrian, bilang E. Oke, Muhammad Ali Basha, coba bilang E. Oke, Ayu, coba bilang E. Orang Sunda ya, Mbak ya, lidahnya. Coba bilang E lagi. Coba bilang E. Jangan. Itu kebalik. Mbak yang bunyiin itu adalah suara ini. Yang ini adalah E. Itu baru benar. Itu baru benar. Iya, E sama E itu beda ya. Maaf. Oke, di sini coba Kartika, Eka, coba bilang E. Kamu orang mana? Orang Hah? Banjar. Orang Banjar. Banjarmasin atau Banjar daerah Camis? Banjarmasin. Banjarmasin. Coba bilang E lagi. Oke, nggak ada masalah. Rio, coba bilang Rio E. Rio E. Oke, Rio-nya nggak mau. Coba Endah, Mbak Endah, coba bilang E. Endah itu pakai suara E, tapi E. Coba bilang E. Oke, bagus, bisa. Fahrul Razi, coba bilang E. Oke, Kartiman, coba bilang E. Dari mana? AA di mana? Cirebon. Cirebonnya Sundanya. Sundanya. Jawa, saya di Palimanan ya. Tapi bisa Sunda kan? Sunda bisa waktu di. Oke, coba bilang E lagi. Lele, kedele, sule. Coba. Jangan E, tapi E. Susah ya, Mas. Lutfi Ananda, coba. Lutfi Ananda. Oke, bagus. Muhammad Agni, coba bilang E. Oke, Ria Enes, coba bilang E. Ria. Dari mana kau? Di sini aja, Bang.
Dari mana Mbak Ria? Dari Halo Mbak Ria? dari Kutai Kartanegara. Oke, ngambek. Triade. Hah? Dari mana? Kutai Kartanegara. Kartanegara. Kutai. Kutai itu Kalimantan berarti. Iya. Gimana? Kebukti kalau orang Sunda kesusahan untuk membunyikan suara ini? Iya, Benar? benar. Benar. Halo? Benar. Benar. Oh, bukan hanya orang Sunda. Semua pelajar bahasa Inggris di dunia pasti akan kesusahan membunyikan ini. Kenapa? Karena akan selalu tertukar. Kenapa orang Indonesia, hampir semua orang Indonesia kesusahan membunyikan suara E, padahal bilang E gampang. Coba bilang E lagi, 1, 2, 3, E. Ayo. E. Tuh gampang sebenarnya, gampang. Pokoknya jangan sampai bilang E. Jangan sampai E. Oke, bentar. Kenapa? Kita lihat SICTIT bunyinya? Siti. City. Oke. Terus ini bunyinya? Nini. Ini. TITN. Titin. Titin. Oke. MIMI SIC bunyinya? Misi. Misi. INMAN I. Iman. Semua ejaan I dalam bahasa Indonesia 100% akan berbunyi I. Otak kita secara tidak sadar selalu menanamkan jika ada I, ya udah bunyinya I. Padahal dalam bahasa Inggris 95% semua ejaan I, 95% tidak mungkin dibunyiin I, melainkan berbunyi I, berbunyi E. Ini coba kita lihat kalau nggak percaya. Enakan mana? Enakan dibunyiin I atau E? Oh, I love it. Enak didengar I love it? Enak didengar I love it? Pakai berbunyi I love it. Enak? I love it. Oh my God, I love it. Nah, sekarang kita lihat pakai suara aslinya. Oh my God, I love it. I love it. I love it. Enak nggak dengarnya? Yes, alright. Nah, boleh kira-kira enakan mana? I like it atau I like it? I like it. Tuh. Pasti boleh pakai suara E. Nah, sekarang kita lihat kasih that's. Oh, that's it. Enak? That's it atau that's it? That's it. Oh iya, nggak mungkin ada bule itu pakai it karena it itu adalah makan. Paham sampai sini? Nah, kalau kamu sudah bisa ngebedain, alhamdulillah. Kalau kamu sudah bisa ngebedain suara ini sama ini atau yang ini, pasti tidak akan ada pertanyaan, Sir, apa sih bedanya merasa sama mengisi? Beda jauh, bos. Yang ini pakai I dan panjang, dan ini pakai E. Feel, feel. Feel, feel. Feel, feel. Feel, feel. Pasti berbeda. Apa sih bedanya akan sama roda? Oh, beda jauh, bos. Kalau ini bacaannya dia pakai I dan panjang, bacanya adalah will, 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 will. Sekarang kita buktikan lagunya siapa? Lagunya Maroon 5. And she will be loved. Enak dibaca she will. She will atau she will? And she will. Pasti dia pakai will, pakai suara ini. Nggak mungkin enggak. Lanjut dulu. Apa sih bedanya pantai sama anjing betina? Oh, beda jauh, bosku. Ini pakai I dan panjang, pakai suara yang ini, sedangkan ini pakai ini, jelas-jelas beda. Ini adalah I'm going to the beach. I'm going to the beach. Dia pakai suara I, beach. Ini beach, 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 beach. Beda jauh, bos. Apa sih bedanya lembaran sama ee? Oh, beda jauh, bos. Ini bedanya adalah pakai suara E, sedangkan ini pakai suara I. Ini adalah sheet, ini adalah shit, sheet, shit, sheet, shit, sheet,
Beda jauh, nggak mungkin ketuker. Om, apa sih bedanya masih sama mencuri? Beda, bosku. Ini steal mencuri, ini steal baja. Ini sama nih, pakai i dan panjang. Steal, 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 steal. I still love you. Nggak boleh I still love you. Nggak boleh steal. Steal itu mencuri atau dia baja. Yang benar adalah steal. Begitu, bos. Gimana? Mumet, Pak. Ini bacaannya fit. Ya emang ini yang merusak. Yang merusak Solusinya, tuh Pak. ini. Sabar, sabar. Ya Allah. Ini adalah fit. Ini adalah fit. Paham sampai sini? Paham. Ini panjang. Fit, fit. Fit, fit. Oke. Iya. Solusinya yaitu penyakit kamu adalah 5 plus 1. Apa ini 5? Apa ini 5, bos? Apa ini 5? Apa ini 5? 5. Suara penyakit kamu yang kemarin masih ingat? Ya. Masih ingat? 1 yaitu, walaupun kamu mampu, tapi urusan berbahasa Inggris pasti jelek bahasa Inggrismu jika sudah bertemu sama ini. Karena apa? Karena semua pelajar bahasa Inggris pasti akan kesusahan untuk membedakan antara ini sama ini. Nah, mumet, Pak. Nah, solusinya adalah, lihat. Apa ini, bos? Apa ini? Apa ini? Nggak Apa ini? kelihatan. Ini. Pak, layarnya jadi kecil itu. Ya Allah, ini Sinyalnya, loh. sinyalnya drop. Sinyal, sinyal. Ya Allah, Rabbi. Pecah gambarnya. You dictionary. Kamus, kamus. Oh, Kan? enggak. Halo. Berapa aja? Belum, Pak. Kamus, kamus. Belum, Bang. Masih blur. Tar, jam segini traffic memang. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan tapi kecil gitu. Ini kelihatan kecil. Woi, Mana? Ngeblur. Kelihatan, tapi blur. ini kelihatan Ngeblur. nggak? Kamus, Bang, kamus. Halo, ini kelihatan nggak? Apa ini? Tangan. 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 Oke, kelihatan ya. Oke, sekarang kelihatan nggak? Iya. Tangan. Kelihatan Tapi nggak? buram, Sir. Aduh. Buram. Belum. Hati. Kelihatan nggak? Kelihatan. Love. Sudah? Sudah kelihatan? Jelas kok, udah jelas. Udah jelas? Ada. Delay. Halo, udah jelas ya? Berarti sinyal kalian juga jelek. Sinyalku udah bagus. Kelihatan ini apa? Dictionary. Kelihatan? You dictionary. You dictionary. Oke, kita lihat, kita buktikan. Tapi sebelum saya membuktikan, kita lihat. Ini saja bacaannya itu emang susah. Bahasa Inggris itu emang susah jika sudah berhubungan sama suara belakang itu. Ini cara ngebunyiinnya adalah seperti ini. Ini masih ingat? Ini apa ini? Yang N terus melengkung ke tengah. Apa ini bacanya? Eng. Kok ya eng. Terus ini? Eng. Ini berdua Iya. ini bacanya adalah eng. Benar? Iya. Ada G, berarti G-nya harus dibunyiin. Eng gitu. Ada E, ada suara E lagi, ada sh. Nah, bacanya adalah English. Nggak boleh sesuai ejaan. Bahasa Inggris itu tidak boleh dibaca sesuai ejaan. Semua bahasa Inggris itu harus melalui proses IPA. Atau enggak, tidak ada satupun bule yang tidak sesuai sama IPA. Ngebacanya pasti sesuai APA. IPA. Nah, ini apa nih bacaannya nih? Bulat seperti ini nih. Bulat. Terus ada suara E, terus ada bulat seperti ini. Apa ini bacanya? Iya, ini loh. Ini dibaca coba. Ini dibaca. Ting. Ini loh. Ting. Kok apa itu loh? Kan kemarin saya bilang kuasai yang tulisan warna merah. Ini bacanya adalah the. Ini adalah the. Kemarin masih ingat nggak? Ini adalah sh. Masih ingat nggak? Ini adalah sh. Ini adalah j. Masih ingat nggak? Masih. Oke, ingat dong yang kemarin materinya. Nah, sekarang kita buktikan. Ngebaca bahasa Inggris tidak boleh. Termasuk ini tidak boleh sesuai ejaan. Ini bacaannya
Ini jangan sampai kamu baca blood. Bacaannya itu harus sesuai sama fonetik simbol. Nggak boleh enggak, harus sesuai IPA, harus sesuai. IPA. Nggak boleh sesuai jidat kau, nggak boleh. Ini bacanya adalah blood. A ini adalah A yang itu. Kelihatan? Nah, ayo sekarang kita buktikan. Caranya adalah, solusinya adalah, jika kamu mau bagus, 5 + 1 harus sembuh. Apa itu 5 + 1, Bos? Apa itu 5? R. C. Apa itu 5? E. D. Kok AE loh? Kok AE loh? Apa itu 5? R. T. Yang kemarin C. Iya, yang tidak sama itu judulnya kemarin kan ada 5. Oh iya. Walaupun ini Arti. sama, tapi tetap urusan yang belakang ini kamu akan susah. Makanya saya bilang 5 + 1 itu penyakitmu. Emang penyakit, makanya susah, makanya ribet. Kenapa? Emang penyakit. Ayo kita buktikan. Nah, ini kan tulisannya kan thing. Cara ngebacanya itu pasti sesuai. Nah, ini bulat tanda E, yang itu yang belakang, sama N yang agak melengkung ke bawah, itu NG bunyinya. Jadi bacanya adalah thing. Tuh, thing. Nah, ini yang saya tulis ini adalah thing. Nah, jika dia ada K-nya di belakang, berarti K-nya itu wajib dibaca. Jadi bacanya ini adalah think. Begitu. Nah, contohnya yang think itu yang mikir. Nih, yang mikir tuh. Nih, kita lihat. Bahasa Inggris tuh harus sesuai fonetik simbol ngebacanya. Jangan sesuai jidat kita. Jadi ini bacanya adalah think. Nah, nggak enak coba pakai suara I. Hey sir, what are you thinking? Enak thinking. Nggak. Enakan mana sama suara E? Hey sir, what are you thinking? Thinking atau thinking? Ayo, nggak ada. Ayo, bahasa Inggrisnya nggak ada. Nah, ini bacanya bukan English, tapi English. Tuh suara E, English. Bukan English. Oh, I'm studying English. Enak nggak dibaca English? Woi. Nggak. Ini Enak. ejaan I lagi. Ini bacaannya adalah nothing. Nggak, coba pakai suara I. Enak nggak? Nothing, enak dengernya? Nggak enak. Ya nggak enak. Memang bacaannya bukan nothing. Ini bukan fix it. Ini bacanya adalah fix it. Pakai suara E, fix it. Ingat, ejaan I dalam bahasa Inggris itu 95% dibaca ini, bukan dibaca ini. Berbeda dengan Indonesia, kan saya udah bilang, I and ini bacanya ini, nggak mungkin ini, nggak mungkin. Tapi dalam bahasa Inggris iya. Ini bacanya bukan sit tapi sit. Paham sampai sini? Oh. Ini dia bahasa Inggris itu harus sesuai sama ini. Ayo kita buktikan. Yang tadi Bluewood itu, ayo Bluewood. Nih kita lihat bacaannya gimana? Blood. Blood. Dia harus pakai itu, pakai suara A yang ini, Nothing. suara A yang pendek. Blood. Nggak boleh dibaca blood. Terus ini lantai dibaca floor. Oh enggak, lantai itu nggak dibaca floor. Dia pakai O. Kita lihat. Dia pakai O.2. Oh, Bacanya adalah floor. Paham? Paham sampai sini? Nah, terus ada banjir. Banjir itu apakah harus makan? Dia pakai U yang panjang, U yang .2. Bacanya Food. adalah food. Nah, sedangkan yang kaki itu dia pakai yang mana? Lihat. Dia pakai U yang kaki kuda. Yang ini bacanya berarti pendek, foot. Bukan food tapi foot. Begitu. Nah, sekarang kita lihat yang banjir. Yang banjir itu lihat, pakai apa dia bunyinya? Flood. Lihat, Flood. FLAD. Kita lihat dia pakai A yang pendek, flood. Bacanya adalah flood ini loh. Jangan ngebaca bacaan yang tebel ini loh, yang garis miring ini loh. Ya Allah, ini loh yang kecil ini loh. Flood. Nah, lagi lihat. Bahasa Inggris itu jangan sesuai jidat. Apa ini bacanya? Hall. Hah? Hall. Ini bacanya HALF. Apa bacanya? Health. Apa? Health. Jangan sampai ada L-nya, karena baik itu British ataupun Amerika nggak pernah ada L. Lihat, HAF. Tuh lihat. British English pakai A dan panjang, bacanya adalah half. Sedangkan American English dia pakai suara E, bacanya adalah half. Ada L-nya nggak? Nggak ada. Jangan sampai ngebaca sesuai ini loh, haram hukumnya. Tinggi, apa bacanya tinggi? Coba. High. 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 Nggak pernah ada K-nya, bacanya adalah high. Lihat. High.
American English sama British English bacanya adalah A sama E. Ini kelihatan kan ada H, ada A, ada E. Ya. Hi, bacanya adalah hi. Paham nggak sih sampai sini? Ini loh. Jadi setiap kali kamu itu bermasalah, kamu harus fokus sama IPA. Ini bahasa Inggrismu tuh rahasianya ada di sini. Tapi penyakit kamu hanya 5+1. Ini loh penyakit kamu. Cuman kamu wajib tahu. Oh, kalau segitiga kayak gini A pendek. Oh, kalau kayak gini dia berbunyi kayak endang, kayak endah. Cuman dia lebih panjang E. Oh, kalau dia terbalik seperti ini bunyinya E. Kamu harus paham ini memang. Cuman penyakit kamu ya ini doang. Paham nggak sih sampai sini bosku? Masih mau nanya solusinya di mana? Ayo coba ketik. Apalagi yang mau kau tanya yang kau tidak tahu pronunciation-nya, Bro. Mister, itu kan HIGH. Itu kan kalau I itu kan E dibaca. Kenapa A? Apanya dibaca A? Hai. Itu kan Kan kalau saya udah bilang 95% itu dibaca E, tapi sisanya itu dibaca I, Bos, dibaca I. Oke. A sama E, I. Tuh. Iyalah. Ayo apa lagi, Bro? Ah, nih tadi aku ngetik beautiful tadi, beautiful. Nih, biar tahu kau bunyinya, kita lihat. Ini bukan beautiful, tapi kita lihat tuh. Beautiful. Beautiful. Tuh, beautiful. Tuh, beautiful. Tuh, nggak ada suara U di situ. Paham? Ayo coba cari apa yang kau tidak tahu bunyinya, nanti dicariin. Kalau pukul sama panas. Pukul sama panas. Oh, beda. Jelas itu yang pukul itu pasti pakai hit. Kalau panas itu pakai I dan panjang. Ayo kita buktikan. Ayo. Kita pakai pukul dulu. Hit. Itu pasti pakai suara I. Ejaannya tuh lihat. Hit. Lihat, ejaannya kan pakai I tuh. Bunyinya pakai E. Pakai suara yang belakang. Hit. Sedangkan hit itu pasti pakai suara I dan panjang. Kita lihat. Heat. Nih, kita lihat. Lihat, I dan panjang. Benar? Ada I titik 2, benar? Tuh lihat. Berbeda. Paham nggak sampai sini? Tidak akan pernah ketuker. Ayo, apa lagi? Om, apa bedanya hear di sini sama hear mendengar? Ayo kita buktikan. Bacanya adalah hear. Tuh, bacanya adalah hear. Ini, kalau ini, hear. British English, hear. E sama E, hear. Tuh. R-nya nggak dibaca. R-nya nggak dibaca. Kalau dalam kurung seperti ini nggak dibaca. Ini adalah hear. Hear. Suara hear. Hear. Come here. Tuh. Nah, sekarang kita lihat yang hear mendengar sama aja. Dia karena mirip. Tuh lihat. Sama kan tandanya? Nggak akan beda itu. Walaupun sama bunyinya, nggak akan ketukar dalam bahasa Inggris. Ayo apalagi, Bro? Ayo. Rusa sama sayang. Ya elah, rusa itu dear. Kita lihat sama aja. Tuh lihat, dia bacanya adalah ini dear. Kalau British English, dear, R-nya bersih karena dikurung. R itu maksudnya tidak dibaca. Ini dear, dear, pakai suara E, dear, dear. Tuh, nah sekarang kita lihat, sayang, dear. Kita lihat sama aja, dear. Oh, sama. Nggak mungkin beda tuh. Mirip kan? Iya. Dear. Begitu rahasianya. Jika kamu mampu membaca IPA, pronunciation apapun tentang bahasa Inggris nggak akan pernah kamu susah. Oke? Apalagi hewan nih, songklo. Nah, ada hewan lewat tadi. Nah, IPA ini rahasianya. Gimana cara menguasainya? Bentar. Gimana cara menguasai IPA? Kemarin kan saya udah bilang. Ingat tulisan warna merah kemarin. Di luar penyakit kamu, ada tulisan merah yang harus kamu kuasai. Kan kemarin ada seperti ini. Ini maksudnya kayak sa dalam bahasa Arab. Ini maksudnya kayak za dalam bahasa Arab. Nah ini bacaannya itu, coba. Tahu nggak? Coba. Sak. Sak gitu. Apa sak itu? Apa sak itu? Bacaannya itu. Ya Allah. Jangan ngebaca sesuai jidat. Tolong jangan ngebaca sesuai jidat. Bacaannya kalau British English ada suara E yang pendek ke belakang ini, ke bawah ini. Kan mirip itu, bacanya adalah E. Sedangkan ini adalah U, dia U yang ini yang pendek. Bacanya adalah EU. Coba bilang E sama U digabung, EU. EU, kasih za depannya, zau. Kalau American English dia berbunyi O sama U, zau. Jadi dia lebih mulutnya maju, nggak ada E-nya. Zau. Begitu, lidah wajib keluar ini. Tanda ini loh, tanda yang kayak D ini ada kurungnya ini, yang kayak begini, masih ingat nggak? Itu kan za. Ingat dong. Zau. Nggak ada zok. Mana ada zok? Nah, baru benar itu zau.
No. Begitu ya cara baca bahasa Inggris ya. Jangan sesuai jidat No. ya. Yes, so. Sesuai. IPA. Jangan sesuai jidat kita. Nggak sesuai jidat Abdul kok. Muhammad. Muhammad nggak? Mumet, Pak. Nah, ya itu penyakit kamu. Penyakit kamu hanya 5+1. Makanya saya 5 tahu plus penyakit kamu itu 100 kayaknya, Pak. 5+1. Ini loh, suara ini doang yang susah. Iya, betul. Nah, ingat baik-baik, ini bukan eat. Jangan sampai dibaca eat. Eat itu makan. Ini namanya eat, ini adalah eat. Eat, eat, eat. Beda loh, ini loh penyakitnya ada di sini satu. Udah dibilangin. Yang membuat kamu mumet tuh gara-gara ini. Makanya yang membuat kamu jelek bahasa Inggris ini doang. Bener nggak? Benar. Ya udah, begitu caranya. Kamu harus tahu penyakitnya di mana. Sekarang saya sudah tunjukkan. Oh, sakit kamu darah tinggi, Bos. Hindari makan sate, hindari makan daging, hindari makan yang asin-asin. Nah, kamu nggak mau hindarin, ya tetap sakit kau. Paham sampai sini? Ya, paham. Nah, coba kamu menghindari, coba kamu sembuhkan penyakitmu itu. Jika kamu mau sembuh, ya sudah, kamu makan timun yang banyak, kamu minum jus melon atau semangka kayak gitu. Begitu. Nah, ini namanya solusi. Guru itu ngasih solusi. Oke. Sekarang tinggal kamu yang beraksi. Solusi dari guru yang beraksi situ. Jago kau pasti. Kenapa saya itu bisa sebagus ini? Karena saya sudah sembuh. Kan katanya saya bagus. Karena saya sembuh di 5+1 itu saya nggak bermasalah sama sekali. Kan kamu bermasalah, makanya jelek bahasa Inggrisnya. Makanya susah ngedengerin bule. Ya udah. Gitu. Gimana? Nemu nggak? Nemu? Ayo, apalagi mau nanya? Monggo, tak buktiin. Ngebaca apapun harus sesuai fonetik simbol, harus sesuai IPA. Nah, gimana caranya tanpa buka-buka kamus? Ya kamu dengerin lagu yang bener. Kamu dengerin baik-baik pakai headset, pasti nggak perlu cek kamus, udah pasti tahu caranya. Yang jelas jika kamu ragu membacanya, kamu harus ingat-ingat. Ini bacaannya apa, Bos? Island. Island. Ayo kita buktikan. Bener nggak bacanya island? Bener kan? Ada suara A, ada E, ada LEND. Island. D-nya ditulis berarti dibaca island gitu. D. Island. Wajib. Paham sampai sini? Island. Island. Bagus pakai US atau UK, Mister? Terserah suka-sukamu enaknya mana. Yang penting dua-duanya benar. Coba ini dibaca. Jangan nebak, jangan pernah nebak, jangan pernah nebak. Bacanya adalah rough. Oke, bacanya adalah rough. Ingat jangan pernah nebak. Ini bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Rough. Oke, UGH bacanya adalah rough. Nah, itu udah ngebaca. Coba A yang pendek, rough. Bacanya adalah rough. Nah, begitu dong. Ayo coba lagi. Ini tolong dibaca. Tough. Mana? Ini. Tough. Jangan sesuai jidat, jangan sesuai jidat, jangan sesuai jidat. Bacanya adalah bacanya adalah ya Allah, HP ku jatuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iya, harus sesuai sama bule. Jangan sesuai jidat kita ya. Udah tahu, Bos, harus ngapain? Yes, alright. Nah, begitu. Bahasa Inggris tuh begitu. Nah, ayo, ada pertanyaan? Begitu bahasa Inggris ya. Jangan sesuai jidat kita. Abdul nggak baca bahasa Inggris nggak sesuai jidat Abdul, sesuai kamus gitu. Tapi Abdul kamusnya bukan yang ini. Bang. Kamusnya Abdul bukan yang U-Dictionary lagi, udah naik level. Mau tahu nggak apa? Halo. Ya, halo. Di Oxford ada Pak ya? Oxford iya, kamus saya itu Oxford. Tapi saya pakai Cambridge. Kenapa Cambridge? Karena di situ tidak ada bahasa Indonesia sama kayak Oxford. Jadi tidak ada bahasa Indonesianya. Jadi saya udah tak butuh bahasa Indonesia. Maaf. Maksud saya pengertian bahasa Indonesia udah nggak butuh. Alhamdulillah. Masih flu ternyata. Tadi padahal sore enggak. Kalau Apa?
Kalau Kalau BUU apa? BOUGHT. TOUGHT. B Beli, Bab. beli Loh, tapi apa? berapa? Oh, beli. Beli Ya, itu bacanya bau. bau. Bacanya coba lihat apa katanya. Ingat, apa sih kayak C terbalik terus ada titik duanya itu apa sih? Lihat, Panjang. orang. Oh, coba bilang oh. Oh, Orang, Oh. Bos. bot. Bacanya adalah bot, begitu. Bot. Bukan bau. Nih, Bot. lihat jelas. British Inggris sama American English sama aja. Bot. Ayo apalagi? Ayo Bot. apalagi? Kok Muhammad? Siapa yang ngomong Muhammad iki? Siapa yang ngomong Muhammad iki? Siapa yang ngomong Muhammad? Bot. Bot. Coba bilang bot. BOT, Bot. 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 Ya itu bacanya, Kalau- Kalau Bedanya sama perahu. Perahu sama apa? Bedanya perahu sama bot tadi. Domba sama domba. Oh, bot. Oh, itu. Oh, beda. Oh, itu yang buat. Oh, Ya. ya. Yang Ya. buat. Nah, lihat. Pasti bacanya adalah boat. Tuh. Kalau British English dia pakai b dan u, boat. Bot. Nah, sedangkan ini bacanya adalah boat. Itu bacanya adalah boat. Bot. Boat. Nah, kalau ayo apalagi? Boat. kalau Boat. booster yang keduanya, dua-duanya Apa? boat Apa bentuk kedua apa? yang boat yang dua-duanya gitu. Lah dua-duanya apa? Yang mana? Oh, boat. Oh, dua-dua. Ya Allah, apa lagi? Bukan boat. Itu bacanya harus lihat keluar lidah nih. Bacanya adalah boat. Tuh, ada lidahnya bulat. Masih ingat nggak bulat kurung tengah itu? Bulat ada garis tengahnya itu. Bacanya adalah boat. Jadi bacanya itu kalau British English bacanya adalah perbedaan antara kalau British English untuk perahu dan keduanya itu bacanya seperti ini. Kalau British English boat. Itu British English. Kalau yang keduanya itu bacanya adalah boat. Lidah keluar, boat. Begitu. Kalau American English pakai suara O dan U, boat. Coba bilang boat. Nah, lidah tidak perlu keluar. Kalau Boat. keduanya British English bacanya adalah boat. Tuh, Bot. boat. Lidah keluar pasti. Nggak percaya, boleh keluar lidah. Percaya. Ampun Bang Jago. Ada pertanyaan? Udah, kita ketemu lagi 1945 ya. Bye guys. Bye. Kopdar jadi nggak? Kopdar. Siapa tadi namanya? Ayo, Mbak Ayu jadi nggak? Udah di booking orang kok. Oh, ngawur.